tidak dikerjakan oleh 3 kampung. Ini dikatakan ya, andai kata manin balatati qaryatin, tidaklah dari 3 kampung, 3 wilayah, 3 kecamatan, 3 kelurahan, wala budda wala tuqamu fihim al jama'atu, mesti dia melaksanakan sholat berjamaah. Andai kata dia tidak melaksanakan sholat berjamaah, illa istahwada alaihimus syaitan, melainkan setan itu menguasai kampung-kampung tersebut. Pantas kalau kita sering lihat wilayah yang tidak ada pelaksanaan sholat berjamaah seringkali menjadi sumber kemaksiatan itu dari tersebut. Karena itu dikepung oleh setan, sehingga itu yang ada di wilayah itu narkoba, prostitusi, perjudian, macam-macam. Jadi untuk menghilangkan itu tempat yang penuh kemaksiatan, harus adanya tokoh-tokoh agama di situ melaksanakan sholat berjamaah, tunjukkan sholat berjamaah. Karena di sana kita itu ada 3 wilayah kampung, ya, katakanlah 3 kelurahan, tidak mengadakan, tidak menunjukkan sholat berjamaah, maka kampung tersebut dikepung oleh syaitan. Ya, ini pentingnya tokoh-tokoh masyarakat yang ada dari RT RW, di desa, dari itu majelis ilmu itu, ya, digonggol-gonggol, sehingga antara tokoh agama dengan tokoh masyarakat dia bisa bersatu untuk mengayomi, untuk mengarahkan wilayahnya, sama-sama kita menjadikan tempat kita ini yang hukum. Itu namanya. Kalau nggak ada yang melaksanakan sholat berjamaah dikepung oleh syaitan. Jika kita lihat kampung-kampung yang sekiranya menjadi catatan hitam di wilayah tersebut, namanya kampung Belang, kita lihat damai, karena damai, pantas, ya, sholat berjamaah ini dimakmurkan, dan pantas lingkungannya juga itu rukun, tidak ada banyak permasalahan. Ya, kalau 1-2 sih wajar kali ya, karena kita punya kepala untuk isinya. Tapi kalau sama sekali tidak ada pelaksanaan sholat berjamaah, maka kampung tersebut akan identik dengan penuh kehancuran. Ya, kalau kita tinggal lihat, kita akan bisa menelaah, kita juga bisa menilai mana di kampung yang sekiranya penuh dengan maksiatan. Kita cari titik sumber permasalahannya. Masjid, musola di tempat itu makmur dan sholat berjamaah. Kalau makmur, insya Allah akan hilang dengan sendirinya. Ya, sekarang kita lihat dulu nih sholat jamaah dalam keterangan di sini. Itu yang namanya sholat kita kan diwajibkan sepengalaman kita itu sholat jangan sampai ditinggalkan. Kita tukang mabuk, kita tukang budi, kita tukang macam-macam. Tapi yang namanya sholat jangan pernah tinggalkan, karena itu sebagai sumber sinyal kita. Yang nantinya kita tetap terprosok, mentok ketika kita berdoa, masih ada harapan Allah Ta'ala, masih ada roja, masih Allah Ta'ala bisa dengarkan itu doa. Kenapa? Karena masih ada sinyal. Tapi kalau koneksinya putus sama sekali, itu kan sholat namanya wasilah, ya, sambungan. Itu yang namanya sholat asalnya wasolah yasiru sholatnya. Jadi sambungan antara hamba dengan sang pencipta. Kalau dia meninggalkan sholat, berarti dia sudah memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau PLN sudah memutuskan tuh sambungan listrik, nggak akan bisa nyala, hilang.
Kita punya handphone cakep, yang mahal 15 juta, 20 juta, 30 juta, emang gak ada pulsanya, gak manfaat. Kita punya wajah tampan, punya kekayaan luar biasa, ya, punya kekayaan luar biasa, tampan, bukan macam-macam kita punya. Cuma nggak ada koneksi sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, udah putus. Di saat putusnya itu sinyal, di atas putusnya hubungan Allah Taala kepada si orang tersebut, maka itu kehidupannya sembraut. Ketika dia berdoa, nggak ada yang peduli, nggak dipedulikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Nggak bikin dia bersih, nggak bikin aliran, ya nggak bikin aliran. Andai kata dia bengal, tapi tetap sholat, masih ada tuh sinyal. Kalau digambarkan pulsa, meskipun tinggal sekian persen, masih bisa tuh kita nelfon. Sebatas ngasih informasi, gua ke kamar nih, habis. Ya, ini sinyal kita tinggal dikit, pulsa kita tinggal dikit. Tapi masih bisa tuh untuk nelfon, sebatas kita memberikan kabar bahwasanya ada sesuatu musibah yang terjadi. Nah, ketika pulsa habis terus tutup, otomatis yang ditelepon akan telepon kembali. Maknanya ketika kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita sudah terlalu banyak maksiat, tapi kita masih tetap memperhatikan sholat. Ketika kita angkat tangan kita dan kita menyatakan ketidakmampuannya kita, ini penghambaan kita yang sudah tak mampu lagi, minta pertolongan Allah Taala masih di salting oleh Allah Taala. Kita mohon masih di permohonan kita. Itu pentingnya sebengar-bengar manusia jangan sampai menjawab. Sebab sholat itu adalah penyambung antara hamba dan Tuhan. Dan sekarang dari kalimat jamaah. Jamaah itu menurut bahasa katanya taif, kumpulan. Lalu ada keutamaan dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Yang pertama, orang yang melaksanakan sholat berjamaah al-itqu wan najatu minan nar. Dia bisa bebas, dia bisa selamat dari api neraka. Ini ya keutamaan bagi orang yang sholat berjamaah. Yang kedua, qabulus sholati, itu sholatnya lebih diterima ketimbang sholat sendiri. Ya, nanti ada berbagai macam kasus beda lagi tuh. Tapi kita mau ambil yang umumnya dulu. Nanti seumpama ya kita kalau sholat berjamaah mampu berdiri, kenapa kita nggak mampu berdiri? Imamnya lama-lama. Sehingga kita menjadikan sholat kita duduk. Nah, kalau kondisi begini, ini lebih afdal dia sholat sendiri di rumah. Karena kondisinya dia mengikuti imam tidak mampu, sehingga itu orang yang ketidakmampuannya sholatnya duduk. Karena sholat duduk dengan sholat berdiri beda pahalanya. Berbeda pahalanya. Orang yang sholat berdiri dengan sholat yang duduk, maka pahalanya lebih full. Itu sholat sendiri. Nah, diberikan keterangan kalau kondisinya begini, kita mau si berjamaah mohon nggak sanggup mengikuti imam. Sampai bacaan lama, itu udah duduk begini. Duduk. Nah, ini kalau kasus kayak gini, dia lebih afdal. Lalu gimana kalau misalnya dia mau sholat berjamaah nggak masalah, sholat berjamaah itu jadi imam, siapin aja bangku. Ketika dia udah nggak mampu untuk bertahan, duduk. Cuma kan jadi repot. Jadi dulu gini ya imam baru baca selesai Fatihah baru menahan surat. Kemudian dia duduk tuh karena akuannya tuh. Ya. Nah, kalau orang yang paham dengan ilmu nggak jadi ribut, tapi kalau yang nggak paham jadi omongan. Lupa haji,
sholat diri, ini main-main, ini kalau di tengah jalan, duduk. Padahal memang begitu sunahnya. Ya, sunahnya begitu, dia harus takbirnya itu harus berdiri dulu. Jadi waktu pertama sekarang pertama itu dia harus diri. Ntar ketika ada perjalanan sekarang dia duduk baru dia duduk. Atau dia memang nggak mampunya ketika ruku dia nggak mampu duduk jadi dia udah duduk di kursi yang sudah disiapkan. Gitu. Bukan dari start awal dia udah duduk sholat jalan ke musola mampu. Giliran udah sampai di musola digelar mampu aja langsung. Ya padahal permasalahan sakitnya dia ketika dia ruku berarti diri mampu nggak? Mampu. Nah ketika dia diri mampu tuh ya udah waktu start pertama dia harus diri. Wajib dia karena dia mampu berdiri. Yang nggak mampunya di mana? Ruku. Baru dia duduk di kursi yang di belakang sudah siap. Ini lagi-lagi karena kurangnya informasi tentang perkara orang sholat duduk yang beranggapan bahwasanya orang sholat itu dimulainya dari start pertama. Padahal nggak begitu, sebab dia jalan ke musola masih umum. Ada pun nanti di pelaksanaan sholat sunnah baru dia boleh duduk. Dia berdiri lebih afdal duduk setengah dari pahalanya. Umpama dia mau sholat sunnah rawatib, sholat sunnah duha, dia sholat sunnah tarawih, dia boleh aja itu diperbolehkan oleh agama untuk sholat duduk. Namun pahalanya tidak sama dengan orang yang diri. Meskipun dia sholatnya mampu untuk berdiri. Tapi kalau udah sholat sunnah, boleh yang mampu untuk berdiri, dia boleh juga sholat duduk untuk pelaksanaan sholat sunnah. Kalau sholat fardu nggak boleh. Sholat fardu itu kewajibannya dia mesti sakit. Kalau sholat sunnah nggak mesti sakit. Dia mau duduk silakan. Nah, di antara duduk yang paling afdal duduknya gimana kalau kita sholat? Nah, sekarang ini duduknya begini. Yang paling afdal kita bersila. Sholli sunnah kedua Allah. Karena sholat duduk Ustaz syukur sholat sunnahnya sholat sunnah duha ini berdiri. Mana yang lebih afdal? Syukur yang lebih afdal, pahalanya full. Kalau aneh separuh. Nah nanti dari duduk andai kata kita mau itijak berbaring begini, boleh nggak? Boleh untuk pelaksanaan sholat sunnah. Tapi mana pahalanya lebih gede? Yang duduk ketimbang yang berbaring meskipun dia nggak sakit. Tapi untuk sholat sunnah ingat ya, untuk sholat sunnah. Sekarang tinggal kita maunya apa ya? Maunya yang pahalanya 100 bulat atau mau 50 atau mau 30. Terserah yang dia maunya. Ya, agamanya setengahnya itu sholat sunnah dalam keadaan duduk. Agamanya begini, yang kesenangannya juga begini. Ya, iftiros. Ya, ini namanya iftiros. Tawaruk begini ya. Kalau yang miring namanya tawaruk. Kalau ini iftiros. Nah, seringkali di kita pelaksanaan sholat sunnahnya yang kita orang nih duduknya tuh dalam keadaan iftiros. Kalau di hadar maut, ya di hadar maut, semua tuh termasuk Habib Salim Asyadiri, mereka sholat sunnahnya duduknya begini, bilang, wow, kalau duduk begini, lagi sujud, cenderung lagi dikit, bedain, ya, jangan disamain antara ruku dengan sujud. Ruku begini, sujud begini juga, jadi orang susah bedainnya. Kalau dia rukunya begini, kemudian lagi sujudnya dicondongin lagi dikit, nah ini kan kelihatan nggak? Kelihatan perbedaan. Oh dia lagi sujud, oh dia lagi ya. Nah ini yang mesti kita tahu juga supaya kita nanti di rumah bisa melaksanakan sholat sunnah. Andai kata kita lagi males banget untuk berdiri, ya kita mau sholat tahajud males banget berdiri, kita kerjain aja duduk. Duduk malas juga.
Kita apa ya? Berbaring aja. Tidur ya kan? Iya. Jangan terlentang. Ya, berbaring. Jangan tidur. Ini ada yang ngantuk ya. Ya, itu saking apa nih? Saking diberikan kemudahan. Saking diberikan kemudahan, jangan sampai kita sholat yang perlu uang. Karena modal kita tuh kurang, banyak bolongnya. Dikasih tuh penambal melalui sholat sunnah. Oh nggak kita kerjain, ya malah kita udah pinggir kuburan. Kita kan semuanya udah katakanlah ada yang tinggal 20 masa expirednya, ada yang tinggal 10, ada yang tinggal 5 tahun, ada yang tinggal 15 tahun, yang modal 5 gitu dalam ini. Itu sunnah-sunnah tersebut yang kita kerjakan. Ya, nggak kuat berdiri boleh tuh. Kita sehat berdiri, kita kepengen duduk itu boleh tuh. Duha duduk boleh nggak? Boleh nggak duduk duha? Oh. Tapi abdalnya apa? Ini boleh kita doa. Ya, abdalnya berdiri, tapi boleh nggak kita duduk boleh. Duduk kalau berbaring kalau lebih abdal duduk. Dapat juga Pak 30 katakanlah imamah gitu ya. Nah lalu di antara kemuliaan suatu keutamaan sholat berjamaah, di antara selamat bebas dari neraka, diterima kita punya sholat, al-ajru azimun, pahalanya besar. Pahalanya besar sholat berjamaah. Apalagi as-salamatu minan nifaq, selamat dari penyakit munafik. Ini yang paling bahaya orang yang ada di hati para orang muslim. Penyakit munafik. Kalau lagi di kumpulan majelis taklim, dia yang paling rapi pakainya, igelnya, gamisnya, siwaknya, semua komplit. Dia tunjukkan kepada manusia bahwasanya dia yang paling Islam. Begitu di maksiatan dia yang paling memberikan sponsor, memfasilitasi atau keperluan itu mengatur orang. Selalu kepingin dilihat orang dia yang paling kelihatan sempurna dalam ibadahnya. Tapi ketika kemaksiatan dia juga yang paling menonjol dalam memberikan subsidinya. Ya, ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang wala yata'awanu biha illa man fi qalbihi nifaq. Janganlah menyia-nyiakan atau meringan-ringankan sholat kecuali orang yang di hatinya terkena penyakit munafik. Orang yang menggampang-gampangin sholat berjamaah. Kama qala ba'dhum fil hadis inna sholatal jama'ati ta'dilu khamsan wa ishrina min sholatil fardh. Pahala sholat berjamaah itu 25 sholat sendiri. Jadi kalau ente mau tahu orang yang mempunyai penyakit munafik adalah orang yang malas sholat berjamaah. Dan orang yang sholat berjamaah kata tadi ini tadi ya, keutamaan orang yang sholat berjamaah itu dia selamat dari penyakit munafik. Apalagi kemuliaan itu sholat berjamaah, maghfiratul dzunub, pengampunan dosa. Lalu apa lagi kemuliaan sholat berjamaah? Daful waswasi wal hifzi minasyaiton, menghilangkan was-was dan terpelihara dari syaitan. Sholat jamaah, ya, itu keutamaan orang yang sholat berjamaah. Kemudian dari sholat jamaah tersebut, mana sholat yang paling afdol untuk kita laksanakan berjamaah? Dikasih tahu lagi ulama, paling afdol sholat berjamaah adalah sholat Jumat. Makanya 3 kali orang yang tidak sholat Jumat berjamaah
dia dicap mempunyai penyakit munafik. Dari stempelnya tuh oleh malaikat, siapa si fulan di stempel tuh, lembaran bukunya jebret, ditutupnya itu dalam keadaan munafik. Kita kan pulang semua nanti bawa buku, bawa buku catatan yang diberikan oleh malaikat. Kita punya lembaran 60, 120, itu ada bab-babnya, daftar isi yang kita tahu. Daftar isi ketika si fulan umpama sudah mulai balik di usia 15 tahun. Ya mulai di 15 tahun banyak ibadah-ibadah yang dikerjakan. Babnya sholat berjamaah, banyak tuh. Udah banyak tuh. Mulai naikkan dikit umur 20, ada lagi tuh bab al-kadhib, ini orang penuh dengan bohong. Ada lagi tuh. Lembaran kita baca tuh. Ini orang bohong mulu nih, hidup. Terus udah gitu ada lagi tuh judulnya bab tariku sholat, ini orang selama sekian tahun, sekian bulan meninggalkan sholat. Karena lagi itu bab yang apa lagi? Yang maksiat mabuk, minum, macam-macam itu lembaran itu. Ada kita tinggal baca tuh babnya. Entah ditutup kalau misalnya kita itu orang yang nggak pernah sholat Jumat, orang yang nggak pernah sholat jamaah, stempelnya itu munafik. Ya, stempelnya munafik. Jamaatus sholatil, nah afdolul jamaati, sholat jamaah yang paling afdol. Pertama nih urutannya ya, urutannya adalah sholat Jumat. Sholat Jumat. Yang kedua, urutan sholat berjamaah yang paling afdol, jamaatus subhi, sholat berjamaah di waktu subuh. Berat. Kita anak pribadi kena juga, ya depan musola, depan rumah masih juga beberapa kali lolos di sholat berjamaah. Ya saking itu nggak ketinggalan, bangun itu anak yang kecil bangun, yang gede berbalik datang, sholat datangnya repot lagi, yang kecil bangun kalau ada sendiri. Supaya apa ya? Supaya kita jangan sholat sendiri di waktu itu. Karena itu urutannya nomor 2 setelah sholat Jumat. Lalu orang lagi setelah sholat subuh yang paling afdal berjamaah Isya, urutan 3. Ya, Isya tuh subuh berat, Isya juga, makanya urutannya nomor 3. Pertama Jumat itu Jumat juga berat. Ya. Sholat Jumat itu berat gitu ya. Datang pertama itu mau datang jam 10, mau datang jam 11, Masya Allah. Ya kadang kita malu lewat depan rumah, menghuni lewat depan rumah. Kita belum kita mau ngumpet kelihatan. Ya, itu beratnya luar biasa tuh. Kita mau datang balik dari sekolah jam 10.30, sebelumnya mentok jam 11. Kita minta ya rapat supaya pulangnya anak jangan sampai jam 11, tapi jam 11 pulang, dari jam 11 kurang seperempat terus minta lagi, karena itu kan berputar ya, cuma kadang-kadang setengah 12 sudah mau azan, jam 12 kurang 20 udah azan. Kita jam 11 keluar, karena juga buru-buru, akhirnya dari rapat diterima pulang sekolah jam 10.30 dengan datang masuk sekolah ini setengah 7, ditarik pagi itu. Enggak apa-apa, yang penting nikmatin pulangnya ada. Pulang nih jam 10.30 udah enakan kan tuh punya waktu memang jadwal mau bahas malah juga kita punggung makan dulu, baru makan dulu kan gak lama ya bangun nih malu gitu ya, itu tuh belum mampu tuh kita mau datang hadir di awal waktu, padahal kita punya tahu, kita punya kabar, nanti kita udah ngerti orang yang di awal
Jumat dan kepala kontak, ada kebo, ada kambing, ya kita milih tuh. Kita milih pengatur asli berjalan. KJP. Mending sekali dua kali untuk tiap hari, kecuali kalau dia jadwal khotib baru kita datang agak pagi-pagi. Ya, susah nama ini. Itulah pembimbing itu, dorongan. Dapat dari jadwal khotib. Ini penyakit ya, penyakit bukan? Penyakit. Kita harus sadar ini penyakit. Penyakit ini. Giliran khotib, datangnya di berapa tuh? Setengah 11 gitu rapi. Jam 11 gitu ya. Ya, orang masih setengah jam pelaksanaan, kadang-kadang 1 jam pelaksanaan kurang 20 menit. Jadi udah dipanggil gimana? Soalnya baca kafi, baca al-muluk, baca sholawat kan cuma 300 minimal di hari Jumat. Harus tuh kita Jumat itu mesti baca sholawat kurangnya sekurang-kurangnya 300 sholawat. Gimana itu? Kan penyakit namanya itu. Penyakit bukan? Penyakit. Mesti diapain doa, kita mesti paksa. Jadi kita mikir kan kita mikir kok kalau giliran itu udah kali gimana giliran orangnya. Ada orang ngomong tetap kalau ngomongnya sama jangan. Jadi semangat tadi gitu ngomong ini tetap ngomong bisa jadi berumur. Ya, itu kita mesti sadari penyakit. Jangan kita merasa nyaman. Ya nanti kayak lilin, nerangin orang bisa dirinya terbakar. Urutan yang keempat dalam pelaksanaan sholat berjamaah mana dia? Ini adalah yang keempat itu jamaatul asri, sholat jamaah di waktu asar. Urutan keempat. Urutan yang kelima adalah jamaatul zuhri, sholat berjamaah di waktu zuhur. Baru yang terakhir maghrib, ya. Maghrib itu urutan terakhir. Kalau beda kan? Maghrib paling banyak gitu. Padahal urutan maghrib itu yang kemarin terakhir dalam keambilan sholat berjamaah. Yang paling gampang lah itu. Jumat dong, di baru masih disilingin. Apalagi itu pulang, kalian lupa banget. Urutan pertama sholat berjamaah, abdulnya apa? Jumat. Yang kedua Subuh. Yang ketiga Isya. Yang keempat asar. Kelima doa. Keenam maghrib. Kalau maghrib itu nggak ada amin, kali itu nggak Penuh. mungkin itu ya, mungkin godaan itu lebih kurang kali. Godaan kita untuk hari itu lebih kurang ketimbang subuh sama Jumat. Ya, seringkali kita dapat tuh obrolan-obrolan sama orang-orang yang muda. Ketika udah mulai jam 11 itu obrolan habis masuk apa namanya konsumen yang mau misalkan mau aplikasi Grab itu panjang banget pagi. Kita ngobrol ngobrol 11 kita ngapain lebih lama kan udah jam 12 lewat ya senyap tuh jam 12 lewat kan orang udah pulang tuh Jumat. Tapi kalau pelaksanaan lo mau pelaksanaan Jumat itu katanya sering kali nggak berarti itu karena ya orang lagi gitu kan terview gitu kan itu Godaan. ini emang sengaja emang sengaja operator emang lagi ramai kita istirahat ya emang begitu ya. Dan sekarang kita lihat sholat jenazah nih gitu ya, sholat jenazah. Kalau yang meninggal 2 orang, niatnya gimana? Ya,
yang meninggal 10. Masa sekali nih kalau ini sorry ala hazan naib Allah wa ala